Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum pengoperasian aplikasi Simpan Bos, aplikasi sistem pelaporan keuangan dana bos. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu melakukan setting format pada laptop masing-masing. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan bisa simak video ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuju pada menu pencarian di pojok kiri bawah. Kebetulan laptop yang kami gunakan menggunakan Windows 10. Untuk Windows yang lain saya rasa semuanya sama. Tinggal diklik pencarian saja, lalu ketikkan kontrol panel. Maka di sini tinggal diklik saja kontrol panelnya, maka akan keluar tampilan menu-menu. Tinggal Bapak Ibu cari Clock and Region. Biasanya ada di sebelah kanan. Lalu di sini pilih yang warna biru ini Bapak Ibu, Change Date Time or Number Format. Tinggal diklik saja, maka nanti akan diarahkan pada setting format laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Di sini yang Bapak Ibu wajib setting yaitu pada format. Format Bapak Ibu wajib memilih Indonesia. Nah, di sini sudah ada pilihan Indonesia. Kalau sudah dipilih Indonesia, baru di sini tinggal klik apply. Sudah disimpan. Kalau sudah setting format, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal setting untuk long date-nya. Long date-nya di sini pilihnya yang format yang ini, D, MMMM, YYYY. Tinggal diklik saja, klik apply lagi, lalu klik OK. Maka setting formatnya sudah selesai. Langkah selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan setting format, yaitu melakukan install aplikasi pendukungnya. Aplikasi pendukung kami sudah menyediakan dalam folder ini. Folder aplikasi pendukung. Tinggal diklik saja Bapak Ibu untuk aplikasi pendukungnya. Di sini ada 3 aplikasi pendukung. Ada install 1, install 2, sama install 3. Untuk install 1 sama install 2 ini wajib dilakukan oleh semua Windows. Untuk yang install 3 itu hanya dilakukan oleh Windows 7 saja. Ada beberapa Windows 8 yang harus menginstal juga. Untuk Windows 8 nanti kalau misalkan aplikasinya tidak bisa dibuka, coba dilakukan install 3 terlebih dahulu. Oke, karena di sini kami menggunakan Windows 10, maka hanya install 1 sama install 2 saja. Ini untuk install 1 sama install 2 tidak terlalu lama, hanya hitungan detik saja, tidak sampai 1 menit. Tinggal diklik 2 kali pada install 1, saya contohkan langsung. Lalu di sini klik next saja. Di sini pilih terima, klik next saja, klik install. Klik yes, maka silakan bisa tunggu untuk proses penginstalannya. Sampai ini selesai untuk yang install 1. Untuk yang kedua yaitu melakukan install 2. Install 2 pun juga sama, tidak terlalu lama. Tinggal klik next saja, terima, klik next, install, klik yes lagi. Tinggal ditunggu saja sampai selesai. Ketika ini sudah selesai, install 1, install 2, maka nanti untuk aplikasi pelaporan dana bosnya atau simpan bosnya tinggal bisa dioperasikan saja. Ini sudah selesai, untuk install 2-nya tinggal klik finish saja. Maka untuk install 1 sama install 2 sudah selesai. Untuk install 3 nanti bisa dipraktekkan oleh sekolah-sekolah yang menggunakan Windows-nya yaitu Windows 7 atau 8. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk aplikasi pendukung dan format laptopnya sudah disetting, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan untuk pengoperasian aplikasi simpan bosnya. Silakan tetap mengikuti untuk langkah selanjutnya. Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi sistem pelaporan keuangan dana bos atau aplikasi simpan bos untuk versi 2022. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara login ke aplikasi simpan bos. Sebelum melangkah ke situ, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu kira-kira folder apa saja atau file-file apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan nantinya. Yang pertama ada folder aplikasi yang memuat aplikasi dana bosnya Bapak Ibu sesuai dengan versi masing-masing. Yang kedua adalah aplikasi pendukung, sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya. Di sini ada video tutorial lengkap mulai dari sebelum pengoperasian sampai selesai pengoperasiannya. Yang selanjutnya di sini adalah langkah-langkah kecil
tapi ini penting Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengoperasikan aplikasi Dana Bosnya. Yang selanjutnya di sini ada aplikasi AnyDesk. Aplikasi AnyDesk ini fungsinya adalah untuk remote jarak jauh. Misalkan Bapak Ibu di tengah perjalanan mendapatkan kebingungan atau kesulitan, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan kami bisa pantau atau bisa pandu melalui aplikasi AnyDesk ini. Yang selanjutnya di sini ada file Excel yang memuat daftar kode rekening belanja nasional terbaru. Selanjutnya di sini ada file PDF yang memuat Juknis Bos dari Permendagri. Yang selanjutnya di sini ada file Excel yang memuat referensi kegiatan berdasarkan 12 komponen dan 8 standar. Ini adalah referensi bagi Bapak Ibu yang masih mengalami kesulitan. Kira-kira kegiatan ini masuk di komponen apa dan standar berapa. Jadi seperti itu. Ini semuanya bisa Bapak Ibu lihat pada referensi ini, referensi kegiatan. Terus yang terakhir di sini ada file PDF yang memuat Juknis Bos dari Permendikbud, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Itu tadi penjelasan secara singkat file-file dan folder-folder yang akan Bapak Ibu dapatkan nantinya. Baik, langsung saja kita lanjut kepada cara pengoperasian aplikasi Dana Bosnya. Bapak Ibu bisa langsung buka folder aplikasi Dana Bosnya, klik 2 kali, maka akan didapati di sini ada file aplikasi bos.exe. Ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Yang di bawah ini adalah DB atau database aplikasinya. Data-datanya masuk di sini semuanya nantinya. Oke, kita lanjut saja. Bapak Ibu bisa klik 2 kali pada aplikasi bos.exe-nya, maka diarahkan pada menu login. Di menu login di sini username-nya sudah default admin. Selanjutnya di sini password tinggal Bapak Ibu masukkan, yaitu admin huruf kecil semuanya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung enter atau klik tombol login yang ada di layar seperti itu. Setelah klik login, maka Bapak Ibu akan diarahkan pada penginputan periode awal pelaporan. Misalkan pada aplikasi ini kita contohkan pengoperasiannya dilakukan pada tahun 2022. Maka untuk periode awal pelaporan kita pilihnya Januari 2022. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa nyeting untuk saldo awal. Untuk saldo awal di sini ada 2. Yang pertama adalah saldo awal yang ada di kas, yang kedua di sini adalah saldo awal yang ada di bank. Ini adalah saldo bos, murni dana bos, bukan bunga bank, bukan yang lain sebagainya. Ini murni dana bos. Misalkan masih ada saldo dana bos di kas dari tahun sebelumnya, maka di sini tinggal dimasukkan berapa nominalnya. Misalkan saya contohkan di kas tidak ada saldo. Yang kedua saya contohkan di bank ada saldo. Ini saldo murni dana bos Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tekankan, ini murni dana bos, bukan bunga bank. Misalkan ada dana bos dari tahun sebelumnya, maka di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan nominalnya berapa. Saya contohkan ada dana bos dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 500.000. Maka Bapak Ibu tinggal dimasukkan 500.000. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Pada tombol ini klik simpan, lalu klik OK. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan pada penginputan profil sekolah. Pada penginputan profil sekolah, di sini Bapak Ibu bisa melengkapi semuanya. Seperti contoh di sini NPSN sama nama sekolah ini sudah kami buatkan paten atau default dari kami sesuai dengan sekolah yang sudah didaftarkan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisi seluruh data sekolah yang sudah kami sediakan. Misalkan alamat sekolahnya Jalan Bareng Raya, terus kelurahannya di sini misalkan Bareng, kecamatannya adalah Klojen, kabupatennya adalah Kota Malang, provinsinya adalah Jawa Timur. Ini adalah data alamat kami. Jumlah peserta didik misalkan saya contohkan 100. Terus langkah selanjutnya di sini statusnya negeri atau swasta. Nama kepala sekolahnya misalkan Suhada, NIP-nya misalkan 111 dan lain sebagainya. SK-nya misalkan SK 111. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengisi data profil sekolahnya sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Untuk tanggal SK-nya misalkan 25 Januari, nama bendaharanya misalkan Ismiati, NIP-nya misalkan 222, untuk SK-nya misalkan SK 222. Ini hanya contoh saja, sekali lagi. Untuk nomor SK, tanggal SK-nya adalah misalkan 19, terus nama komitenya misalkan Muhammad Ibrahim. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengisi lengkap profil sekolahnya, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa menyimpannya. Klik simpan lalu klik OK. Setelah mengisi profil sekolah sudah lengkap, Bapak Ibu akan diarahkan pada
tampilan awal pada aplikasi kami. Jadi ini adalah tampilan awal pada aplikasi kami. Ini ada sedikit perubahan dari tahun sebelumnya. Yang pertama, bisa Bapak Ibu lihat dari backgroundnya sudah berbeda. Yang kedua, nanti akan ada fitur-fitur atau format-format laporan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dan ini bisa dikatakan lebih lengkap dibandingkan dari tahun 2021. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih belum menggunakan aplikasi kami, saya jelaskan dulu kenapa menu-menu ini kami susun seperti ini. Kami susun melingkar. Karena pengoperasian aplikasi ini selalu muter-muter. Maksudnya di sini tidak ada setiap bulannya pengoperasiannya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu disarankan untuk mengisi RAPBS. Itu langkah yang pertama. Saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menginput RAPBS. Yang kedua, menginput RKS. Dua menu ini hanya diinput 1 tahun sekali, tidak diinput per bulan. Yang selanjutnya, kalau misalkan dua folder ini sudah diinput, misalkan di awal Januari sudah diinput, langkah selanjutnya Bapak Ibu menginput di menu penerimaan dan pengeluaran. Menu penerimaan dan pengeluaran ini fungsinya adalah menginput SPJ. Kalau misalkan Bapak Ibu masih manual, otomatis kan harus menginput satu-satu. Misalkan di BKU harus menginput transaksi, di buku pembantu kas harus menginput transaksi, di buku pembantu bank harus menginput transaksi, di buku pembantu pajak semuanya harus menginput transaksi. Begitu pula dengan kwitansi. Nah, dengan aplikasi kami ini hanya menginput transaksi di penerimaan dan pengeluaran, maka otomatis seluruh daftar laporan akan terisi otomatis. Jadi seperti itu. Baik itu buku pembantu kas, buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, kwitansi pun, atau format A2 yang biasa dikenal dengan BKP, semuanya akan terisi dengan otomatis. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengisi satu-satu lagi. Langkah selanjutnya, kalau misalkan penerimaan dan pengeluaran ini sudah selesai, ini diinput harus per bulan Bapak Ibu. Bulan Januari diinput, bulan Februari diinput, semuanya diinput. Kalau misalkan sudah diinput, maka langkah selanjutnya melakukan penutupan kas. Melakukan penutupan kas ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginput penerimaan pengeluaran, untuk pindah ke bulan selanjutnya biasanya bendahara harus menutup kas. Nah, di sini kami sudah menyediakan untuk penutupan kas. Kalau misalkan buku kas sudah ditutup, misalkan Januari, ini kan di pojok kanan bawah tertulis Januari 2002. Misalkan Januari sudah ditutup, maka laporan bulanan sudah tinggal dicetak untuk laporan bulanan untuk Januari 2022. Langkah selanjutnya untuk laporan triwulan, laporan tahap, laporan semester, laporan tahunan, semuanya sudah bisa tinggal cetak. Dan ini Bapak Ibu tidak perlu menginput lagi satu-satu, semuanya akan terisi otomatis hanya dengan menginput penerimaan dan pengeluaran. Kalau misalkan bulan Januari sudah selesai, kita pilih periode di sini nanti untuk masuk ke bulan selanjutnya atau bulan Februari. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini akan kami jelaskan secara detail ketika nanti sudah masuk pada video tutorial pengoperasian aplikasi kami di menu penerimaan dan pengeluaran. Di sini juga ada menu setting. Menu setting ini adalah untuk nyeting saldo awal pelaporan. Misalkan Bapak Ibu kan tadi sudah menginput periode awal pelaporan Januari 2022. Misalkan Bapak Ibu mau mengubah saldo awal, di sini ada menu untuk atur saldo awal pelaporan. Tinggal diklik saja. Di sini sudah Januari. Misalkan Bapak Ibu di sini tadinya di awal salah input bukan Januari, maka di sini bisa dipilih pada atur saldo awal pelaporan pada menu setting. Langkah selanjutnya misalkan mau diganti, ternyata di kas ada saldo dari tahun sebelumnya, misalkan 200.000, maka tinggal dimasukkan 200.000, tinggal klik simpan, klik OK, maka sudah tersimpan untuk saldo awal yang ada di kas 200.000. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti kata sandi, silakan. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai melupakan kata sandinya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu lupa pada kata sandi lain, kata sandinya yang sudah dirubah atau passwordnya sudah dirubah, maka otomatis harus menghubungi kami untuk dicekkan passwordnya apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk set regional setting ini masih belum berlaku Bapak Ibu, kita close saja. Kalau misalkan Bapak Ibu di tahun 2022 ini sudah selesai, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa untuk menambah tahun anggaran. Jadi seperti itu. Oke, kita tutup. Jadi intinya pada aplikasi kami ini pengoperasiannya selalu melingkar seperti ini Bapak Ibu. Setelah mengisi penerimaan dan pengeluaran, kita tutup, kita pindah bulan selanjutnya di sini periode pelaporan. Langkah selanjutnya tinggal pilih penerimaan lagi, pengeluaran lagi, kita tutup lagi untuk bulan Februari, kita cetak laporan bulanan,
kita pilih periode lagi. Ketika sudah nyampe triwulan, tahap, dan semester dan tahunan, kita semuanya sudah bisa cetak laporan ini. Meskipun di sini tidak sampai 1 tahun, ini bisa dicek juga Bapak Ibu untuk laporan tahunannya, laporan semester, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk langkah-langkah cara login dan sedikit pengenalan mengenai menu-menu yang ada di aplikasi kami. Langkah selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti untuk video tutorial selanjutnya mulai dari penginputan RAPBS, RKS, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan RAPBS dan RKS. Sesuai dengan penjelasan kami di awal tadi, bahwasanya RAPBS dan RKS di sini hanya diinput 1 tahun sekali, di awal tahun tepatnya. Ketika Bapak Ibu diminta oleh dinas pembuatan rencana anggaran dan belanja selama 1 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menginput RAPBS pada aplikasi Simpan Bos. Tinggal klik saja, maka di sini akan ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada RAPBS, ada RAPBS perubahan. Bedanya untuk RAPBS di sini yang di atas ini adalah ketika Bapak Ibu menginput RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah di awal tahun. Ini adalah untuk di awal tahun. Ketika Bapak Ibu ada perubahan di sini disebabkan misalkan ada penambahan atau pengurangan jumlah siswa, maka nanti akan ada perubahan dan dinas meninstruksi kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan. Nah, di sini nanti inputnya di RAPBS perubahan. Ketika Bapak Ibu sudah menuju pada RAPBS perubahan, maka RAPBS yang lama akan dikunci, tidak bisa di-edit kembali. Biar nanti bisa menjadi pembanding antara RAPBS yang lama dengan RAPBS yang baru. Cara penginputan pada aplikasi kami ini sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita langsung contohkan pada RAPBS. Di sini, pada tampilan ini, pada tampilan untuk penginputan RAPBS, ada 2 kolom Bapak Ibu. Ada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Untuk kolom penerimaan, di sini memuat harus Bapak Ibu input seluruh pendapatan selama 1 tahun ke depan. Karena aplikasi kami ini difokuskan pada aplikasi Dana Bos, tepatnya pada bos reguler, maka nanti Bapak Ibu bisa menginputkan dana bosnya di sini. Untuk nominalnya berapa? Untuk di pengeluaran, pada nominal-nominal yang ini, 0 semuanya, ini akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah nginput di RKS. Maka yang wajib Bapak Ibu input yaitu di bagian sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Tepatnya di sini adalah bos pusat. Nah, tinggal dimasukkan. Ini adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama 1 tahun ke depan. Misalkan Bapak Ibu anggarannya 100 juta selama 1 tahun ke depan, maka tinggal dimasukkan di sini. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik simpan saja, klik OK, maka otomatis RAPBS-nya sudah tersimpan. Dan di sini tidak perlu input apa-apa lagi. Untuk yang ini akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah menginput RKS. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu sebenarnya bisa cetak untuk laporannya. Coba kita langkahkan untuk cetaknya, akan tetapi di sini masih 0. Kita cetak dulu untuk laporan, kita cek dulu, hanya cek saja. Ini adalah RAPBS, di sebelah kanan masih 0. Di sini sudah ada bos pusat sebesar 100 juta. Di sini ada sisa tahun lalu yaitu 700.000, tepatnya 500.000 di bank dan 200.000 ada di kas. Oke, ini adalah untuk tampilan RAPBS-nya. Kita lanjutkan, nanti saya jelaskan secara terperinci ketika sudah masuk pada cetak, ketika sudah selesai penginputan RKS. Oke, kita close saja. Kalau RAPBS sudah selesai, maka kita lanjut kepada menu RKS. Di RKS di sini ada 2 jenis RKS Bapak Ibu. Ada RKS Dana Bos, ada RKS Dana lainnya. Sebenarnya pada aplikasi kami ini yang wajib yaitu RKS Dana Bos. Untuk RKS Dana lainnya ini hanya fitur tambahan saja dari kami kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan membuat RKS Dana lainnya. Jadi seperti itu. Yang Bapak Ibu wajib di sini sebenarnya pada RKS Dana Bos. Di sini juga ada RKS Dana Bos perubahan sama halnya dengan RAPBS yang tadi di awal. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, cara penginputannya seluruh jenis RKS di sini sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita klik input RKS Dana Bos. Ini adalah tampilan untuk penginputan RKS Dana Bos. Sebelum saya lanjutkan penginputan data, saya jelaskan terlebih dahulu pada pendapatan dan belanja. Di sini ada poin besar, ada pendapatan, ada belanja Bapak Ibu. Yang pertama yang Bapak Ibu harus input yaitu pada poin pendapatan. Setelah pendapatan sudah terinput, maka selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa menginput belanja.
Baik, sebelumnya coba Bapak Ibu perhatikan di bagian sisi sebelah kanan. Di sini ada 3 tombol Bapak Ibu. Ada tombol tambah menyusun ke bawah, ada tombol edit menyusun ke bawah juga, ada tombol hapus untuk menyusun yang menyusun ke bawah. Fungsinya, kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah sesuatu, menambah sub pada bagian-bagian ini, maka nanti kliknya menu tambah. Kalau misalkan mau mengedit, misalkan ada perubahan redaksi atau nominal, nanti akan Bapak Ibu bisa klik edit. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menghapus, tinggal klik hapus saja. Jadi seperti itu. Oke, langkah pertama saya akan isi dulu untuk poin pendapatan. Di poin pendapatan di sini ada 2 sub poin. Ada penerimaan dana bos tahun ini, ada saldo bos tahun sebelumnya. Yang Bapak Ibu wajib isi yaitu pada penerimaan dana bos tahun ini, karena saldo bos tahun sebelumnya sudah terisi otomatis tadi ketika Bapak Ibu menginput saldo awal pelaporan. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu pada penginputan penerimaan dana bos tahun ini. Di sini nominalnya masih 0. Karena semuanya masih 0, kita seharusnya melakukan pengeditan. Bagaimana cara mengedit? Di sini ada tombol edit pada penerimaan dana bos tahun ini. Tinggal klik edit saja, lalu tinggal kita masukkan. Sesuai dengan aturan, bahwasanya untuk tahap 1 yaitu 30%, tahap 2 yaitu 40%, tahap 3 yaitu 30%. Maka tinggal kita masukkan. Tadi kita contohkan total pendapatan, anggaran pendapatan dari tahun 2022 ini yaitu 100 juta. Kita anggarkan. Tahap 1 berarti 30% dari 100 juta, 30 juta. Untuk tahap 2-nya berarti 40 juta. Tahap 3-nya 30% berarti 30 juta. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka otomatis di sini totalnya 100 juta dengan rincian tahap 1 yaitu 30 juta, tahap 2 40 juta, tahap 3 30 juta. Maka total pendapatan di sini yaitu 100.700.000 rupiah. Ditambah di sini ada saldo dari tahun sebelumnya 700.000. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah nginput pendapatan, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal nginput belanja. Oke, saya jelaskan di sini untuk belanja agak sedikit rumit dibandingkan nginput pendapatan karena di sini sub-subnya akan banyak nanti Bapak Ibu. Akan tetapi di sini kami jamin dengan aplikasi kami ini penginputannya jadi lebih mudah. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu. Ini warnanya warna ungu Bapak Ibu. Ada 8 standar, 8 program yang ada di belanja tersebut. 8 program mulai dari pengembangan kompetensi lulusan sampai di sini sistem penilaian. Ada beberapa kabupaten yang sudah menganut bahwasanya kompetensi lulusan di sini tidak ada, tapi ada beberapa yang kabupaten yang masih menganut kelulusan ini masih ada. Nanti bagi sekolah yang memang sudah menganut kelulusan tidak ada, maka nanti untuk di kelulusan tidak perlu diisi. Itu tujuan kami kenapa standar lulusan ini belum dihapuskan dari aplikasi ini, karena ada beberapa kabupaten yang masih menganut kelulusan itu masih ada. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Pada penginputan belanja, nanti saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana cara nginput kegiatan. Namanya juga kan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu bagaimana cara menginput kegiatan. Yang kedua saya akan jelaskan dulu bagaimana caranya menginput belanja-belanja dalam kegiatan tersebut. Oke, kita ikuti saja Bapak Ibu ya. Pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menginputkan kegiatan. Oke, kegiatan yang pertama misalkan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu biasanya masuk di standar isi, standar proses, maaf. Di sini memang sekali lagi ada beberapa kabupaten kadang-kadang berbeda. Kira-kira misalkan ada beberapa kabupaten yang belanja pramuka itu ada di standar proses, ada juga yang di standar isi. Kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung, Bapak Ibu kira-kira kegiatan ini masuk di standar berapa dan lain sebagainya, atau di program berapa, Bapak Ibu bisa cek pada file yang sudah kami berikan di sini. Nah, referensi kegiatan berdasarkan 12 komponen. Bapak Ibu bisa dicek di sini. Ini sudah lengkap kegiatannya, ini kira-kira masuk 12 komponen mana atau standar berapa. Jadi seperti itu. Kita lanjut saja. Misalkan kegiatan pramuka, ini hanya contoh saja. Kegiatan pramuka itu kira-kira masuk di standar berapa? Oh, ternyata di standar 3. Bagaimana cara penambahan? Karena ini prosesnya mau menambahkan, maka di sini tinggal klik tambah pada standar proses. Klik menu tambah saja. Lalu di sini pilih komponen. Kira-kira pramuka itu masuk yang mana? Oh, ternyata di sini masuk di
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, tepatnya di sini untuk standar pramuka, kegiatan pramuka. Maka di sini tinggal dimasukkan uraian kegiatannya, misalkan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka. Kalau sudah dimasukkan uraian kegiatannya, langkah selanjutnya tinggal klik simpan saja, lalu tinggal klik OK. Setelah klik OK tadi, maka di sini akan ada 2 sub lagi. Di bawah yang warna ungu, standar proses. Ada warna oranye. Warna oranye di sini adalah komponen Bapak Ibu, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Di bawahnya ada warna biru muda, ini adalah kegiatan pramuka. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk yang warna biru muda ini adalah kegiatan. Yang di atasnya ini warna oranye adalah komponen, yang di atasnya lagi yang warna ungu adalah program. Jadi seperti itu atau standar. Maka untuk kegiatan pertama sudah diinput, jadi seperti itu. Yang kedua, misalkan Bapak Ibu mau melakukan belanja lagi, kegiatan yang lain misalkan belanja pengadaan laptop misalkan. Pengadaan laptop itu masuk yang mana? Oh, misalkan masuk di standar kelima, yaitu pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Bagaimana cara menambahkan? Cara menambahkan pun juga sama. Pada program ini tinggal klik tambah saja. Lalu pilih komponennya misalkan di sini adalah pemeliharaan sarana prasarana sekolah, tinggal dimasukkan sesuai dengan kebutuhan. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Uraian kegiatannya misalkan belanja pengadaan laptop, tinggal klik simpan lalu klik OK, maka 2 kegiatan sudah terinput otomatis. Langkah selanjutnya misalkan mau menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yang lain, misalkan kegiatan Palang Merah Indonesia PMI. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama dengan yang tadi. Ini saya contohkan, khawatirnya nanti keluar peringatan seperti ini Bapak Ibu bingung. Kalau yang tadi kan caranya tinggal klik menu tambah pada ini, tinggal dipilih di sini komponennya, yaitu ekstrakurikuler, kegiatan PMI misalkan. Tinggal klik simpan, maka di sini akan keluar peringatan komponen sudah ditambahkan. Silakan tambahkan kegiatan melalui komponen yang sudah ada. Ini artinya bahwasanya kegiatan ini atau komponen yang di atasnya sudah ada. Jadi penambahannya bukan lagi pada menu yang warna ungu, tapi pada komponen yang sama, karena di sini komponennya sama. Bagaimana caranya? Tinggal klik saja pada komponen yang sudah dipilih. Selanjutnya tinggal dimasukkan kegiatan PMI. Nah, langkah selanjutnya tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini akan keluar kegiatan, yaitu kegiatan PMI pada komponen pembelajaran ekstrakurikuler dan program standar proses. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya misalkan saya contohkan ulangan harian misalkan. Ulangan harian saya contohkan ada bagi sekolah yang tidak menganut kompetensi lulusan mungkin akan masuk di penilaian. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini untuk aplikasi kami fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Misalkan saya contohkan di sini di penilaian. Bagaimana cara menambahkan? Tinggal klik saja penambah. Langkah selanjutnya di sini tinggal dipilih kira-kira masuk komponen apa. Oh, misalkan kegiatan assessment. Langkah selanjutnya tinggal masukkan kegiatan ulangan harian. Langkah selanjutnya tinggal diklik simpan, klik OK. Maka di sini akan keluar kegiatan baru lagi pada komponen kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di program implementasi sistem penilaian. Langkah selanjutnya kegiatan-kegiatan yang lain caranya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Saya contohkan satu lagi. Misalkan kegiatan pembelanjaan untuk honorarium GTT-PTT. Caranya bagaimana? Caranya misalkan saya contohkan untuk honor ini saya taruh di pembiayaan. Bagaimana caranya? Caranya masih sama, tinggal diklik tambah lagi, tinggal dipilih komponen pembayaran honor, tinggal dimasukkan uraian kegiatannya, misalkan pembayaran honorarium GTT PTT misalkan. Untuk redaksinya bebas sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi itu cara menambahkan kegiatannya. Misalkan Bapak Ibu mau mengedit kegiatan PMI sekolah misalkan mau ditambahkan, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini akan berubah. Kalau misalkan mau menghapus, tinggal di sini tinggal klik hapus saja. Hapus kegiatan. Begitu pula dengan menghapus komponen ini. Misalkan mau dihapus, ada beberapa yang mau dihapus, silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya.
tinggal klik hapus saja di sini. Akan keluar peringatan dihapus atau tidak. Kita contohkan tidak saja dulu. Oke, itu caranya menambahkan kegiatan, mengedit dan menghapus kegiatan. Seluruhnya tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya sama. Caranya seperti itu. Saya rasa di video tutorial cukup untuk pembuatan kegiatan. Langkah selanjutnya saya contohkan bagaimana caranya menginput belanja pada masing-masing kegiatan. Oke, kegiatan yang pertama misalkan kegiatan pramuka. Kira-kira pada kegiatan pramuka ini butuh apa saja? Misalkan yang pertama yaitu pembayaran pembina pramuka, misalkan pembayaran honor pembina pramuka. Yang kedua misalkan ATK dan lain sebagainya. Semuanya akan ada di sini. Bagaimana cara menambahkan belanja pada kegiatan pramuka ini? Caranya pada kegiatan ini tinggal diklik tambah, karena sifatnya mau menambah sub di bawahnya kegiatan pramuka. Tinggal klik tambah saja, maka akan keluar tampilan untuk penginputan sub yang ada di bawahnya kegiatan pramuka. Yang pertama, pilih dulu kode rekening jenis belanjanya. Misalkan kita mau belanja untuk pembayaran pembina pramuka, maka di sini lebih tepatnya masuk di belanja barang jasa. Langkah selanjutnya tinggal di sini pilih kode rekening objek belanja, apakah termasuk barang atau persediaan, jasa, pemeliharaan atau perjalanan. Lebih tepatnya itu di jasa. Langkah selanjutnya di sini untuk pembina pramuka lebih tepatnya di mana? Kita cari di sini. Kira-kira untuk pembina pramuka itu lebih tepatnya masuk di jasa apa? Tinggal Bapak Ibu tinggal cari di sini sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Misalkan saya contohkan di sini adalah pelaksana kegiatan atau penyuluhan ujian. Kira-kira yang mana tinggal diisi saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, misalkan di sini adalah jasa tenaga ahli. Jasa tenaga ahli atau di sini adalah pembina pramuka. Bapak Ibu tidak perlu mencari yang sesuai, yang harus sama persis. Akan tapi ketika sudah ada kemiripan, pembina pramuka itu dia kan tenaga ahli di bidang pramuka. Bapak Ibu bisa masukkan seperti itu. Langkah selanjutnya ketika sudah memasukkan uraian, di sini uraian bisa diedit Bapak Ibu atau tidak diedit juga bisa, sesuai dengan kebutuhan sekolah lagi-lagi. Ketika sudah menginput uraian kegiatan, misalkan pada pembina pramuka ini ada 2 pembina, maka di sini tinggal dimasukkan rincian biayanya terlebih dahulu. Satuannya, kira-kira untuk pembina pramuka ini dibayarnya setiap kapan? Misalkan satuannya adalah bulan, karena dibayarkan setiap bulan. Maka satuannya adalah bulan. Per bulannya, kira-kira pembina pramuka itu dibayarnya berapa? Misalkan ada 22 orang, di 2 orang per orangnya adalah 200.000. Berarti karena totalnya ada 2 orang, biaya satuannya adalah 400.000. Jadi total ini biaya satuannya adalah total yang dikeluarkan sekolah untuk membayar pembina pramuka. Totalnya 400.000 dari 2 orang. Kalau misalkan sudah mengisi biaya satuan, langkah selanjutnya mengisi volumenya. Volumenya tahap 1, tahap 2, sama tahap 3. Kira-kira dibayarnya kapan? Karena dibayarnya setiap bulan, maka di sini tinggal dibayarkan volumenya adalah 1 karena dibayarnya per bulan. 1 Januari 1, ini pakai tombol tab pada keyboard Bapak Ibu ya, biar cepat ya. Ini Februari 1, Maret juga 1, April juga 1, dibayarnya sekali dalam 1 bulan. Untuk tahap 2 juga sama, Mei juga sekali, Juni sekali, Agustus sekali, karena dibayarnya setiap bulan. September juga begitu, semuanya 1. Maka total di sini adalah 4.800.000. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Kalau sudah diisi semuanya, tinggal klik simpan. Kita tunggu, ini adalah proses untuk penyimpanan data pertama saja. Kita tunggu sampai selesai, tinggal klik OK. Maka di sini akan keluar belanja, yaitu belanja jasa, tepatnya belanja jasa tenaga ahli atau pembina pramuka pada kegiatan pramuka. Selama 12 bulan, per bulannya 400.000. Ini adalah total, bukan per orang Bapak Ibu ya, ini adalah total. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu sudah kegiatan pramuka, saya lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Misalkan pengadaan laptop misalkan. Pengadaan laptop kira-kira butuh apa saja? Karena pengadaan laptop otomatis butuh laptop saja. Bagaimana cara menambahkan belanjanya? Tinggal klik tambah saja, lalu pilih kode rekening jenis belanjanya, yaitu belanja modal. Kode rekening objek belanjanya yaitu pada belanja modal peralatan dan mesin. Kita pilih di sini kode rekening objek belanjanya. Kira-kira lebih tepatnya yang mana? Kita cari komputer atau laptop.
Kita cari ke bawah, di sini ada personal komputer, belanja modal personal komputer. Misalkan Bapak Ibu mau merubah laptop atau ditambahkan laptop, dalam kurung laptop, silahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan sudah ditambahkan seperti ini, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan rincian biayanya. Rincian biayanya kira-kira berapa? Satuannya adalah unit. Karena laptop, biaya satuannya berapa? Maksimal sesuai dengan aturan laptop itu 10 juta. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal dimasukkan volumenya, kira-kira mau dibelanjakan kapan? Di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3? Oh, misalkan kita anggarkan di tahap 2, tepatnya di bulan Juni. Maka tinggal dimasukkan di sini 1, untuk 1 unit. 1 unit seharga 10 juta. Tinggal klik simpan saja, lalu tinggal klik OK, maka otomatis di sini akan ada belanja modal laptop pada kegiatan laptop. Ini yang warna kuning. Ini adalah jenis belanjanya, yaitu belanja modal, peralatan, dan mesin. Ini adalah belanjanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya pada kegiatan yang sama, kegiatan yang lain maksudnya, ini ada belanja honorarium GTT atau PTT. Bagaimana cara menambahkan? Cara menambahkan pun juga sama. Caranya tinggal klik tambah pada kegiatan tersebut, tinggal dipilih jenis belanjanya, yaitu belanja barang jasa. Di sini adalah belanja jasa. Selanjutnya di sini untuk kode rekening rincian objek belanjanya adalah tenaga pendidik atau honorarium guru. Misalkan di sini mau diganti silahkan, kalau misalkan tidak diganti ya nggak masalah juga. Langkah selanjutnya di sini biasanya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada beberapa sekolah yang dia tidak merincikan satu-satu nama gurunya. Ada juga yang harus merincikan satu-satu berdasarkan nama gurunya. Ada seperti itu. Jadi ada dua kondisi. Ada yang merincikan satu-satu nama gurunya, ada yang tidak dirincikan, tapi secara keseluruhan. Saya contohkan dua kondisi. Yang pertama yang saya contohkan di sini adalah ketika tidak dirincikan satu-satu. Oke, ketika tidak dirincikan satu-satu, di sini saya contohkan. Pada ketika sudah mengisi uraian, langkah selanjutnya mengisi rincian biaya. Rincian biaya di sini satuannya adalah bulan. Misalkan karena untuk belanja guru ini atau pembayar honor guru ini dibayarkan per bulan, maka diisinya di situ satuannya adalah bulan. Terus di sini biaya satuan, kadang-kadang sekolah itu bingung untuk biaya satuannya diisi kapan, karena setiap sekolah itu yang pertama ada 3, misalkan ada 3 guru honor. Terus setiap guru honor itu mempunyai gaji yang berbeda. Misalkan ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500. Bagaimana cara nginput biaya satuannya? Biaya satuan ini adalah total dari, misalkan ada 3 guru honor, otomatis total dari ketiga guru honor tersebut. Berarti misalkan dalam satu sekolah ada 3 guru honor, ada 200, ada yang dapat 200, ada yang dapat 300, ada yang dapat 500. Berarti otomatis total yang harus dikeluarkan sekolah dari ketiga guru honor itu adalah 1 juta totalnya. Karena maaf nih, karena dari yang pertama adalah 500 ditambah 300, otomatis 800, yang ketiga yaitu 200, 1 juta. Jadi ini adalah total yang dibayarkan sekolah selama 1 bulan kepada 3 honor tersebut. Jadi ini adalah totalnya. Terus ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kira-kira mau dibelanjakan kapan? Karena untuk honor ini dibelanjakan setiap bulan, maka tahap 1, tahap 2, tahap 3 semuanya harus diisi. Tahap 1 itu 1 bulan, dibayar sekali. Februari, Maret, April juga dibayar semuanya sekali. Mei semuanya sekali. Tahap 3 semuanya sekali. Oke, ada satu yang kelupaan. Di sini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini adalah versi yang per tahapnya 4 bulan. Masing-masing tahap 4 bulan. Ada beberapa sekolah yang menganut tahap 1 itu sampai Maret, tahap 3 ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, tahap September sampai Agustus, mohon maaf. Untuk tahap 3 ini 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Ini nanti sesuai dengan kondisi versi masing-masing Bapak Ibu ya. Kebetulan pada video tutorial ini saya contohkan yang versi 444. Soalnya ada versi yang menganut 354, jadi seperti itu. Oke, saya contohkan semuanya sama, 1 bulan 1 bulan. Kalau misalkan sudah diinput volumenya per bulan, tinggal klik simpan saja. Lalu tinggal klik OK. Maka di sini akan keluar belanja untuk jasa honor GTT PTT, yaitu sebesar selama 12 bulan sebesar 1 juta. Totalnya di sini 12 juta selama 1 tahun.
dengan rincian tahap 1 4 juta, tahap 2 4 juta, tahap 3 juga 4 juta. Ini bagi sekolah yang tidak merincikan satu-satu berdasarkan nama gurunya. Jadi seperti itu. Oke, saya contohkan di sini yang berdasarkan nama gurunya. Misalkan harus dirincikan satu-satu. Bagaimana caranya? Oke, kita hapus dulu Bapak Ibu ya. Sekalian saya contohkan, saya praktekkan bagaimana cara menghapus pada belanja ini. Tinggal klik hapus saja, tinggal klik ya. Maka otomatis pada belanja tersebut atau belanja honor GDT PTT itu sudah terhapus. Oke, kita lanjutkan bagaimana caranya menambahkan honorarium GDT PTT ini yang terperinci, maksudnya berdasarkan nama gurunya masing-masing. Bagaimana caranya? Tinggal klik tambah sama, tinggal masukkan di sini kode rekening belanjanya, semuanya sudah tersedia, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Di sini tinggal dipilih honorarium guru. Langkah selanjutnya Bapak Ibu jangan langsung isi di sini kalau misalkan mau merincikan satu-satu. Karena di sini ada tombol tambah detail dari rincian objek belanjanya. Tinggal diklik saja, tinggal dimasukkan. Misalkan yang pertama Bapak Iwan misalkan. Untuk satuannya apa? Misalkan dibayarnya per bulan. Biaya satuannya adalah Bapak Iwan ini dapat 500 misalkan. 500.000 dibayarnya per bulan semuanya. Ini pakai tombol tab biar cepat. Tahap 2 juga gitu, karena dibayarkan semuanya, berarti otomatis tahap 1, 2, 3, 1, 2, 3 semuanya harus diisi. Kalau misalkan sudah diisi seperti ini, tinggal klik tambah saja. Lalu klik OK. Maka di sini sudah ada Bapak Iwan 12 bulan sebesar 500.000. Oke, langkah selanjutnya tinggal dimasukkan untuk nama guru yang kedua, misalkan Bapak Anwar misalkan. Tinggal dimasukkan satuannya misalkan bulan. Biaya satuannya misalkan beliau digaji 300.000 selama sebulan. Maka tinggal dimasukkan tahap 1 dibayar sekali. Tahap 2 juga dibayarkan 1, tahap 3 1. Semuanya per bulan, maka di sini tinggal klik tambah. Klik OK. Jadi seperti itu cara menambahkan secara detail. Terus di sini ada 3 tombol, edit uraian sama hapus uraian. Contohnya seperti apa? Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Misalkan saya contohkan yang edit. Ini saya contohkan ini bulannya ini harus B besar misalkan. Caranya berarti pada Bapak Anwar di sini tinggal diklik 2 kali. Maka akan keluar di sini Bapak Anwar, bulannya tinggal diisi. Terserah nanti mau diedit yang mana, misalkan nominalnya ataupun yang lain sebagainya. Yang mau diedit silahkan sesuai dengan kebutuhan. Ketika sudah dirubah, maka di sini jangan klik tambah, tapi klik edit uraian, klik OK, maka di sini sudah berubah. Begitu pula dengan hapus uraian, tinggal klik 2 kali, maka di sini tinggal klik hapus saja. Begitu caranya. Oke, saya lanjutkan untuk guru honor yang ketiga, misalkan Ibu Mawar misalkan. Ibu Mawar satuannya adalah bulan juga. Per bulannya beliau dapat hanya 200.000 misalkan. 200.000. Maka di sini untuk volumenya per tahap yaitu tinggal dibelanjakan semuanya. Tahap 1, 2, 3 semuanya dibayarkan karena per bulan dibayarkan. Tinggal klik tambah saja, tinggal klik OK. Kalau misalkan sudah selesai, tidak ada penambahan lagi, tinggal klik simpan saja. Tinggal klik simpan juga, tinggal klik OK, maka otomatis pada belanja guru honorer maka di sini akan ada rinciannya yaitu Bapak Iwan, Bapak Anwar, Ibu Mawar sebesar ini. Sebenarnya totalnya sama, 12 juta selama 1 tahun. Jadi seperti itu. Kami sudah menjelaskan bagaimana caranya bagi yang terperinci atau yang tidak terperinci. Oke, yang terakhir di sini pada kegiatan ulangan harian. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang di atas. Misalkan ulangan harian itu membutuhkan ATK, membutuhkan penggandaan naskah soal, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Caranya misalkan yang pertama saya contohkan menambahkan penggandaan atau fotokopi naskah soal. Bagaimana caranya? Pada kegiatan yang tersebut tinggal klik tambah, tinggal dipilih kode rekening belanjanya, yaitu belanja barang jasa. Di sini adalah barang persediaan. Tinggal dimasukkan di sini untuk penggandaan. Nah, di sini kalau misalkan mau diganti silahkan sesuai dengan redaksi masing-masing sekolah. Misalkan penggandaan atau fotokopi naskah soal.
Kalau misalkan sudah dimasukkan uraiannya, langkah selanjutnya di sini kalau misalkan tidak membutuhkan rincian tidak perlu diklik. Baru kita menuju ke rincian biayanya. Satuannya adalah misalkan lembar. Dicetaknya per lembar. Terus biaya satuannya per lembarnya misalkan Rp500. Tinggal dimasukkan. Terus kira-kira dibelanjakan kapan? Oh, ternyata dibelanjakan untuk ulangan harian ini di tahap 1, tepatnya di bulan Maret. Ini kita mau menggandakan 500 lembar misalkan. Maka di sini bulan Maret kita masukkan 500 lembar. Untuk tahap 2 kita masukkan di bulan Juni. Di bulan Juni ini sama, misalkan 500 lembar. Tinggal dimasukkan 500 lembar juga di bulan Juni. Di tahap 2 tepatnya di bulan Juni. Di tahap 3 misalkan di bulan Oktober. Di bulan Oktober juga menggandakan 500. Maka di sini tinggal dimasukkan 500 pada bulan Oktober. Totalnya di sini selama 1 tahun yaitu 750.000. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal klik simpan saja. Lalu klik OK. Maka di sini pada kegiatan ulangan harian akan ada belanja penggandaan atau fotokopi naskah soal 1.500 lembar totalnya, yaitu per lembarnya Rp500. Maka total di sini Rp750.000. Jadi seperti itu. Oke, pada belanja yang kedua pada ulangan harian misalkan ATK. Nah, misalkan ATK, bagaimana cara menambahkan? Tinggal klik tambah saja. Lalu di sini tinggal dipilih kode rekening jenis belanjanya. Kode rekening belanjanya yaitu misalkan barang dan jasa. Oke, di sini sekalian saya jelaskan. Ketika di sini pilih barang persediaan, maka keluar peringatan objek belanja sudah ditambahkan. Silakan tambahkan rincian objek belanja pada yang sudah ada. Berarti untuk belanja barang persediaan ini sudah ada pada kegiatan tersebut. Bagaimana cara menambahkan? Otomatis kita menambahkan untuk ATK pada belanja barang atau persediaan pada kegiatan tersebut. Oke, kita close saja karena di sini sudah ada. Caranya menambahkan ATK pada objek belanja yang sudah ada atau yang warna hijau ini, tinggal klik pada warna hijau. Langkah selanjutnya tinggal di sini masukkan alat tulis kantor. Alat tulis kantor, misalkan Bapak Ibu mau merincikan, oh alat tulis kantor itu banyak, misalkan ada kertas, ada pensil, ada penggaris, ada bolpen, dan lain sebagainya. Kalau misalkan merincikan seperti itu, sama halnya dengan merincikan tadi untuk belanja jasa honor. Tinggal diklik detail rincian objek belanjanya, tinggal dimasukkan nama barangnya satu-satu. Misalkan kertas HVS 70 gram. Mau dibelanjakan kapan pada kegiatan ulangan harian? Oh, misalkan di tahap 1, tepatnya di bulan Maret, kita masukkan, kita mau belanja 2 rim misalkan. Nah, satuannya lupa, satuannya rim misalkan. Terus biaya satuannya per rimnya misalkan harganya 50.000. Nah, misal berarti satuannya rim, biaya satuannya ada 50.000. Terus untuk belanja VS ini mau dibelanjakan kapan? Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ternyata di tahap 1 tepatnya di bulan Maret misalkan. Di bulan Maret 2 rim, mau belanja 2 rim. Tahap 2 misalkan mau belanja tepatnya di bulan Juli, yaitu mau belanja 3 rim. Tahap 3 tidak beli misalkan. Tinggal klik tambah saja, tinggal klik OK. Langkah selanjutnya misalkan mau beli bolpen. Satuan bolpen apa? Misalkan pak. Biaya per paknya misalkan 40.000. Mau dibelanjakan kapan? Di tahap 1 misalkan di bulan Februari mau beli 3 pak. Di tahap 2 di bulan Juli beli 3 pak juga. Di tahap 3 tidak perlu, tinggal tambah uraian lagi misalkan. Maka di sini keluar bolpen. Yang terakhir di sini misalkan mau belanja pensil misalkan. Pensil 2B. Satuannya apa? Misalkan satuannya juga sama pak. Biaya per paknya misalkan 30.000. Tinggal dimasukkan tahap 2. Oh, belanjanya di tahap 2 sama tahap 3 saja misalkan. Di tahap 2 di bulan Juli mau belanja 3 pak, di tahap 3 Oktober belanja 2 pak. Tinggal tambah saja. Untuk menambahkan yang lain caranya sama. Seperti itu. Tinggal klik tambah, tinggal klik simpan. Kita tunggu saja untuk proses penyimpanannya. Tinggal klik OK, maka otomatis pada belanja pada kegiatan ulangan harian akan ada belanja alat tulis kantor dengan rincian seperti berikut. Jadi seperti itu. Terus misalkan Bapak Ibu mau menambahkan rincian lagi. Oh, ternyata ada rincian yang belum ditambahkan nih misalkan. Ada spidol misalkan. Bagaimana cara menambahkan?
Karena di sini yang warna putih ini di bawah sub alat tulis kantor, maka menambahkan yaitu di warna kuning ini, biar dia nanti ditambahkan ada di bawahnya. Tinggal klik tambah, tinggal dimasukkan nama uraiannya, misalkan spidol. Satuannya misalkan juga sama pak. Terus biaya satuannya misalkan harganya 40.000. Belanjakan di tahap 1 itu Februari 2 pak. Tahap 2 itu bulan Juli 2 pak juga, tinggal ditambahkan, tinggal klik OK, lalu tinggal di close, kita cek di bawah. Maka di sini akan ada spidol, yaitu sebanyak 4 pak dengan harga satuan yaitu Rp40.000 dan total Rp160.000. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa untuk penambahan kegiatan, penambahan belanja dan lain sebagainya sudah cukup jelas dan sudah banyak sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Misalkan pada video tutorial ini saya cukupkan dan saya misalkan sudah selesai. Akan tetapi bagi Bapak Ibu semuanya, nanti untuk yang RKS yang sebenarnya antara total belanja dengan total pendapatan harus sama, harus balance. Itu bisa dikatakan RKS-nya sudah selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Misalkan pada video tutorial ini sudah selesai, kita mau mencetak. Kita langkahkan, kita praktekkan bagaimana cara mencetak RKS. Nah, di sini pada pojok kanan atas ada tombol cetak laporan. Tinggal diklik saja. Yang pertama, sebelum cetak laporan RKS, pilih dulu tanggal pengesahannya. Misalkan tanggal pengesahannya saya contohkan tanggal 3. Di sini ada dua jenis RKS, ada RKS Mendikbud, ada RKS Mendagri. Sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya jenis RKS ada dua. Di sini ada RKS Mendikbud, ada RKS Mendagri. Untuk penginputan yang tadi itu adalah RKS Mendikbud. Akan tetapi ketika Bapak Ibu sudah menginput RKS yang tadi, maka RKS Mendagri pun sudah tinggal cetak pada aplikasi kami. Jadi seperti itu. Oke, kita cek saja pada RKS Mendikbud. Ini ada yang versi tahap, ada yang versi triwulan, sesuai dengan kebutuhan. Kita cek yang versi tahap, ini adalah yang Mendikbud yang pertama, versi tahap. Semuanya sudah terisi. Untuk yang versi triwulan tinggal diklik saja, ini adalah yang versi triwulan dari Kemendikbud, Permendikbud. Oke, di sini Bapak Ibu, untuk seluruh laporan pada aplikasi kami ini ada dua cara untuk mencetak atau ekspor atau simpan. Yang pertama saya langkahkan dulu bagaimana misalkan Bapak Ibu mau mencetak langsung untuk laporan yang ada di aplikasi kami ini. Caranya di sini ada tombol atau icon printer, tinggal diklik saja. Tinggal diklik saja untuk icon printernya, maka akan keluar untuk setting printernya. Maksudnya mau pilih printer yang mana yang mau digunakan. Tinggal diklik saja printer mana yang mau digunakan, tinggal diklik print saja. Maka otomatis untuk RKS Mendikbudnya ini sudah tercetak otomatis. Kalau misalkan Bapak Ibu diminta oleh dinas dalam bentuk file, misalkan file PDF, bisa file Word atau file Excel, maka di sini sudah kami sediakan untuk fitur tersebut. Ada fitur export. Fitur ekspor di sini bisa disimpan dalam bentuk Excel, bisa disimpan dalam bentuk PDF, atau bisa disimpan dalam bentuk Word sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua yang bisa Bapak Ibu lakukan, bisa dicetak atau bisa disimpan dulu dalam 3 file, Excel, PDF, atau Word. Oke. Terus selanjutnya di sini kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak RKS Mendagri, juga ada dua versi, ada tahap. Dan cara cetak atau ekspor maupun juga sama, tinggal diklik saja pada icon yang di atas. Yang versi triwulan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal cetak. Di sini ada RKS Mendikbud perubahan, ada RKS Mendagri perubahannya juga sama. Di sini juga ada RPU. RPU di sini adalah rencana penggunaan dana. Ada per tahap 1, 2, 3, ada per triwulan. Saya contohkan satu, misalkan tahap 1. Ini adalah rencana penggunaan dana untuk tahap 1. Ini adalah RPU untuk tahap 1. Tinggal cetak saja atau ekspor ke PDF, Excel, atau Word. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah untuk menu cetak RKS, kita praktekkan bagaimana cara cetak RAPBS, karena tadi RAPBS di bagian sebelah kanan belum terisi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah input RKS, maka di sini otomatis pengeluarannya sudah terisi. Baru Bapak Ibu sudah bisa cetak. Pilih dulu tanggal pengesahan, cetak laporan, maka di sini adalah RAPBS-nya. Sudah diisi, sudah terisi sesuai dengan Bapak Ibu inputkan di RKS. Tinggal di close saja. Oke. Maka setelah Bapak Ibu sudah menginput RAPBS dan RKS, selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa menginput SPJ di menu penerimaan dan pengeluaran. Jadi Bapak Ibu
tetap ikuti video tutorial ini sampai selesai. Saya rasa untuk penginputan RAPBS dan RKS sudah selesai. Kita lanjutkan nanti pada video tutorial selanjutnya, yaitu penginputan penerimaan dan pengeluaran. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan penerimaan dan pengeluaran. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi pada video tutorial sebelumnya, untuk menu penerimaan dan pengeluaran, ini untuk menginput SPJ bulanan. Hanya dengan menginput penerimaan dan pengeluaran, maka otomatis untuk seluruh laporan, baik laporan bulanan, triwulan, semester, tahap, sampai tahunan pun juga akan terisi otomatis tanpa menginput satu-satu. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu selama ini masih manual, otomatis Bapak Ibu harus menginput satu-satu. Di BKU nginput, kas nginput, bank nginput, pajak nginput, kwitansi pun harus nginput satu-satu. Kalau di aplikasi kami tidak, semuanya harus hanya diinput di penerimaan dan pengeluaran, maka otomatis seluruh laporan akan terisi otomatis. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Coba diperhatikan di pojok kanan bawah. Di sini ada bulan Januari 2022. Maka bisa dipastikan bahwasanya untuk penerimaan dan pengeluaran ini khusus untuk penginputan transaksi bulan Januari saja. Jadi seperti itu. Oke, kita praktekkan. Langsung misalkan saya contohkan pada video tutorial kali ini, kita contohkan untuk dana BOS tahap 1 cairnya di bulan Februari. Otomatis sesuai dengan aturan, seluruh transaksi atau seluruh belanja yang ada di bulan Januari itu tidak perlu di SPJ-kan. Maksudnya tidak perlu di SPJ-kan, di SPJ-kannya yaitu nanti ketika dana BOS sudah cair. Karena cairnya di bulan Februari, otomatis seluruh transaksi atau belanja di bulan Januari itu bisa di SPJ-kan, yaitu setelah dana BOS cair, tepatnya di bulan Februari. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan di bulan Januari belum ada dana BOS, otomatis seluruh transaksi atau seluruh belanja di bulan Januari masih belum bisa di SPJ-kan. Kecuali dana bunga bank atau pajak bank, itu bisa diinputkan pada aplikasi kami. Oke, misalkan di bulan Januari tidak ada transaksi, hanya bunga bank sama pajak bank. Bagaimana cara menginputkan bunga bank dan pajak bank? Cara menginputkan bunga bank, nanti bunga bank itu kan menambahkan saldo. Karena menambahkan saldo otomatis harus diinput di penerimaan. Klik penerimaan. Di sini ada satu tombol yaitu penerimaan bank. Klik saja penerimaan bank, tinggal dipilih tanggalnya tanggal berapa. Misalkan tanggal 14. Jenis penerimaannya tinggal dipilih. Di sini ada 3 jenis penerimaan. Yang pertama yaitu dana BOS, saya jelaskan terlebih dahulu. Dana BOS di sini yaitu ketika Bapak Ibu mau menginput untuk penerimaan dana BOS. Yang kedua di sini yaitu store tunai. Store tunai di sini ini merupakan fitur terbaru dari kami di 2022. Ini store tunai bagi Bapak Ibu, misalkan ada kelebihan dana di kas, mau dimasukkan di bank, misalkan mau belanja di bank tapi uangnya kurang, Bapak Ibu bisa melakukan store tunai pada fitur store tunai yang ada di aplikasi kami. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini ada bunga bank bagi Bapak Ibu mau melakukan transaksi bunga bank. Jadi seperti itu. Karena kita mau melakukan transaksi bunga bank, kita klik bunga bank saja. Kita klik bunga bank, kita masukkan misalkan redaksinya bunga bank bulan Januari. Nominalnya misalkan 5.000,87. Nah, untuk koma di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan sesuai dengan yang ada di keyboard, tanda koma, tinggal dimasukkan koma baru 87. Untuk titiknya pemisah ribuan di sini sudah otomatis, tidak perlu dikasih titik dalam penginputannya. Kalau sudah diinput 5.000,87 tinggal klik simpan saja, klik tambah. Maka di sini akan ada transaksi pada tanggal 14 bulan Januari yaitu bunga bank Januari yaitu sebesar 5.000,87. Di sini ada 2 tombol, bisa edit atau bisa hapus. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah untuk bunga bank, kita close. Kita mau melanjutkan untuk transaksi pajak bank. Pajak bank itu kan mau mengurangi saldo. Karena mengurangi saldo, otomatis kita kliknya di pengeluaran. Di sini ada 3 tombol. Ada 3 tombol di bagian atas, ada pengeluaran bank, ada pengeluaran kas, ada pengeluaran pajak. Untuk pengeluaran bank, di sini mencatat seluruh pengeluaran yang ada di bank. Untuk pengeluaran kas, ini mencatat seluruh pengeluaran kas. Ini hanya untuk belanja tunai. Untuk yang terakhir di sini ada pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak ini untuk membayar pajak. Dalam hal ini yaitu PPN,
PPh 21, PPh 22, dan PPh 23, dan pajak daerah dan lain sebagainya. Itu nanti dibayarnya di pengeluaran pajak. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Kita mau melakukan transaksi pajak bank dulu. Di sini kliknya pengeluaran bank. Kita pilih tanggalnya, misalkan sama tanggal 14, kita pilih jenis pengeluaran. Di jenis pengeluaran, di sini ada 5 jenis pengeluaran. Ada penarikan. Penarikan di sini fungsinya yaitu ketika Bapak Ibu melakukan penarikan uang dana BOS, melakukan penarikan dana BOS dari bank. Ini ketika mau melakukan penarikan, maka di sini pilihnya penarikan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan transaksi non tunai, maka di sini pilihnya transaksi non tunai. Non tunai ini maksudnya ada beberapa sekolah memang yang sudah melakukan transaksi non tunai, yaitu transaksi melalui transfer. Maka di sini pilihnya transaksi non tunai. Maka diarahkan pada penginputan ini. Jadi seperti itu. Kita batalkan dulu. Selanjutnya di sini ada pajak bank. Admin bank ini adalah ketika Bapak Ibu mau melakukan pajak bank, melakukan transaksi pajak bank atau admin bank. Nah, tinggal dipilih saja. Yang selanjutnya di sini pengembalian dana BOS. Pengembalian dana BOS ini seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu seharusnya dapat dana 30 juta, akan tetapi Bapak Ibu ditransfernya 35 juta. Otomatis kan ada 5 juta lebih. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah fitur terbaru di 2022. Bapak Ibu bisa melakukan pengembalian di sini. Pada aplikasi kami, melakukan pengembalian dana BOS. Tinggal diklik saja pengembalian dana BOS, maka tinggal dimasukkan uraian nominalnya berapa, tinggal diklik simpan, otomatis dikembalikan berapa sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Yang terakhir di sini adalah pengembalian bunga bank. Pengembalian bunga bank ini dilakukan ketika Bapak Ibu diminta oleh dinas untuk mengembalikan bunga bank. Biasanya ini di akhir tahun. Dikembalikan ke kas daerah. Ada beberapa kabupaten yang menganut seperti itu, tapi ada beberapa kabupaten juga yang tidak menganutnya. Tapi di sini kami sudah menyediakan fitur terbaru di 2022, yaitu pengembalian bunga bank. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan saja karena kita mau melanjutkan untuk transaksi pajak bank. Maka di sini pilihnya pajak bank. Uraiannya adalah pajak bank bulan Januari. Tinggal dimasukkan misalkan 2.500,98 misalkan. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka di sini sudah ada transaksi pada tanggal 14 di bank, yaitu pajak bank bulan Januari sebesar 2.500,98. Bapak Ibu bisa edit atau bisa hapus langsung. Jadi seperti itu. Misalkan sudah tidak ada transaksi pengeluaran lagi, kita close saja. Langkah selanjutnya, otomatis misalkan penerimaan pengeluaran ini sudah selesai, kewajiban Bapak Ibu biasanya setiap bulan melakukan penutupan kas. Karena sudah tidak ada transaksi lagi, maka tinggal klik penutupan kas. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan cara menutup kas di aplikasi Simpan BOS. Yang pertama, pilih dulu tanggal penutupan kas. Tanggal penutupan kas adalah tanggal terakhir di bulan tersebut. Misalkan tanggal 31 bulan Januari. Di sini coba diperhatikan setelah mengisi tanggal penutupan kasnya, di pojok kanan bawah, tepatnya pada perbedaan, ada nominal 200.000. 200.000 ini yaitu saldo yang ada di kas. Biasanya bendahara itu merincikan 200.000 ini terdiri dari uang berapa saja. Oh, misalkan 100 ribuannya satu lembar, maka di sini 100 pada 100.000 dimasukkan satu lembar. 50 ribuannya berapa lembar? 2 lembar. Sampai di sini 0. Ketika di sini sudah 0, maka bisa langsung menyimpannya. Tinggal klik OK, maka di sini sudah ditutup untuk bulan Januari. Ketika bulan Januari sudah ditutup, Bapak Ibu sudah bisa mencetak laporan bulanan. Lebih detail nanti saya jelaskan ketika sampai kepada sesi untuk percetakan laporan. Maka di sini saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Pilih dulu tanggal pengesahannya. Di sini semuanya sudah lengkap, mulai dari surat pesanan, faktur barang, BKU, berita acara penerimaan kas, kwitansi atau buku kas pengeluaran, semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan semuanya, dan seluruh format laporan di sini sesuai dengan juknis terbaru yaitu dari Permendikbud dan Permendagri. Bapak Ibu sudah bisa tinggal cetak otomatis. Kita close saja. Intinya Bapak Ibu setelah selesai Januari, Bapak Ibu sudah bisa langsung mencetak untuk laporan bulanan. Oke, langkah selanjutnya ketika bulan Januari sudah selesai, kita lanjut ke bulan Februari. Bagaimana cara melanjut ke bulan Februari? Cara melanjut ke bulan Februari, di sini ada menu pilih periode. Tinggal dipilih bulan Februari. Ada dua cara dalam memilih bulan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan melalui tombol keyboard, tombol arah pada keyboard laptopnya masing-masing. Arah bawah atas. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga melalui ini.
tombol ini diklik, maka pilih Februari tanggal 1. Itu bisa juga seperti itu, atau bisa digeser seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Tinggal klik simpan saja, tinggal diklik OK saja. Maka coba diperhatikan di pojok kanan bawah, di sini sudah berubah menjadi Februari 2022. Oke, misalkan begini, di bulan Februari ini dana bos sudah mulai masuk. Biasanya kan alurnya seperti ini. Dana bos ditransfer oleh pusat. Setelah ditransfer dari pusat, biasanya bagi Bapak Ibu yang mau melakukan transaksi tunai, ditarik dulu uangnya, baru dibelanjakan. Bagi Bapak Ibu yang melakukan transaksi non-tunai, biasanya setelah dana bos cair, masuk ke bank rekening bank, Bapak Ibu bisa langsung membelanjakan melalui non-tunai atau transfer. Bisa juga seperti itu. Ada dua kondisi memang dalam belanja setiap sekolahnya masing-masing. Oke, saya contohkan di sini nanti ketika Bapak Ibu melakukan belanja tunai dan non-tunai sekaligus. Semuanya saya akan jelaskan secara terperinci. Pertama, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara proses transfer dari pusat ke bank. Karena ini merupakan penerimaan, menambahkan saldo, maka di sini diinputkannya di menu penerimaan. Klik penerimaan, sama dengan bulan Januari, tinggal klik penerimaan bank, pilih tanggalnya, misalkan tanggal 3 baru masuk dana bosnya. Oke, kita pilih jenis penerimaannya. Jenis penerimaannya misalkan di sini adalah dana bos, karena ini kita mau melakukan transaksi dana bos, menerima dana bos. Uraiannya tinggal dimasukkan. Penerimaan dana bos tahap 1. Ini sesuai dengan redaksi masing-masing sekolah Bapak Ibu ya. Tidak ada bentuk baku, tidak ada baku dari redaksi ini, sesuai dengan kebutuhan. Nominalnya misalkan 30 juta. Sesuai dengan yang ditransfer Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang ditransfer. Jadi di sini bukan sesuai dengan RKS, tapi sesuai dengan yang ditransfer. Misalkan di RKS hanya 25 juta, tapi yang ditransfer 30 juta, tinggal dimasukkan 30 juta sesuai dengan yang ditransfer. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK. Maka di sini akan ada transaksi pada tanggal 3 yaitu di bank dengan nomor transaksi BBU01, uraiannya yaitu penerimaan dana bos tahap 1 sebesar 30 juta. Bapak Ibu bisa edit atau bisa hapus. Nah, ini nomor transaksi, ini adalah nomor transaksi baru menyesuaikan dengan aplikasi dari Permendikbud. Di sini sudah kami sesuaikan untuk nomor transaksinya yaitu BBU01. Kalau misalkan sudah melakukan penerimaan, langkah selanjutnya misalkan sudah tidak ada penerimaan lain, tinggal di close saja. Kita praktekkan bagaimana cara melakukan penarikan bagi sekolah yang mau melakukan transaksi tunai. Nah, maka di sini pilih pengeluaran, soalnya kita mau menarik uang dari bank, mengurangi saldo. Bagaimana caranya? Karena kita mau melakukan penarikan, transaksi tersebut ada di bank, maka di sini pilihnya yaitu pengeluaran bank. Tanggal berapa mau ditarik? Misalkan tanggal 3 tadi baru ditransfer, misalkan tanggal 4 mau diambil, silakan. Tinggal tanggal 4 tinggal dipilih. Langkah selanjutnya di sini tinggal pilih jenis pengeluaran. Karena kita mau melakukan penarikan, maka di sininya pilihnya menu penarikan. Untuk menu-menu yang lain sudah saya jelaskan pada tahap yang sebelumnya. Oke, kita pilih penarikan. Karena kita mau melakukan penarikan dana bos, uraiannya adalah penarikan dana bos tahap 1 misalkan. Kalau bagi Bapak Ibu yang mau melakukan penarikan secara langsung semuanya 30 juta, silahkan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau melakukan transaksi non-tunai juga, silahkan ditarik sesuai dengan kebutuhannya juga. Misalkan ditarik sebagian. Saya contohkan pada aplikasi kami ini, saya contohkan pada video ini, ditarik hanya separuh, 15 juta. Tinggal dimasukkan 15 juta dari saldo 30.500.000. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka di sini akan ada transaksi di bank dengan nomor transaksi BBU01 yaitu penarikan dana bos tahap 1 sebesar 15 juta. Karena uang sudah diambil dari bank, otomatis uang sudah ada di kas dan Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi tunai maupun non tunai karena di bank masih ada saldo. Oke. Setelah uang sudah ada di kas dan di bank masih ada, saya praktekkan sekarang bagaimana cara melakukan transaksi tunai dan non-tunai. Pertama, saya jelaskan dulu bagaimana cara melakukan transaksi tunai. Untuk melakukan transaksi tunai, di sini Bapak Ibu tinggal klik pengeluaran kas. Pertama. Yang kedua, di sini ada dua jenis tanggal. Yang pertama, untuk tanggal yang pertama ini adalah tanggal transaksi atau tanggal pelunasan. Yang tanggal yang kedua ini adalah tanggal nota, tanggal sesuai dengan nota, tanggal sesuai dengan pembeliannya. Jadi seperti itu. Ini berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Kalau yang tahun sebelumnya hanya tanggal ini saja, ini tanggal transaksi. Untuk tanggal nota ini tidak ada yang tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini
sudah disediakan dua-duanya. Oke, saya jelaskan misalkan pada yang pertama saya mau melakukan belanja di bulan Februari tanggal 5. Untuk tanggal notanya, misalkan sudah mau belanja untuk yang sesuai dengan di RKS Bapak Ibu ya. Misalkan honor untuk di bulan Januari yang tadi belum dibayarkan, baru di tanggal 5 dilunasi. Seharusnya untuk tanggal notanya ini dibayarkan tanggal 31 misalkan. Maka di sini pilihnya tanggal 31 Januari 2022. Terus untuk programnya di sini honor tadi yaitu pembiayaan. Komponennya adalah pembayaran honor, GTT PTT, semuanya tinggal pilih. Tidak perlu menginput lagi Bapak Ibu. Di sini penerimanya. Misalkan Bapak Ibu mau melakukan perincian secara satu-satu. Nah, tadi kan saya contohkan secara satu-satu itu Bapak Ibu ya. Maka di sini penerimanya ini adalah sesuai dengan nama honor guru honornya. Kita tambahkan, bagaimana cara menambahkan? Tinggal klik tambah. Misalkan nama yang pertama misalkan Bapak Iwan. Bapak Iwan, nama karena ini belanja pegawai, tidak ada toko, maka di sini di strip saja, tidak perlu. Karena ini untuk kebutuhan kwitansi saja untuk belanja pegawai. Tinggal klik simpan saja, klik OK. Misalkan ini sudah ditambahkan, maka di sini tinggal dipilih Bapak Iwan, tinggal diklik saja Bapak Iwan. Terus selanjutnya di sini ada dua jenis pajak 1, pajak 2. Kalau misalkan belanja tersebut ada pajaknya dan yang bayar pajak adalah sekolah. Kalau misalkan ini tidak ada pajak, maka tidak perlu diisi. Jadi seperti itu. Untuk surat pesanan dan berita acara ini khusus untuk belanja barang jasa saja. Bagi Bapak Ibu misalkan belanja di toko yang membutuhkan surat pesanan atau berita acara. Bagi Bapak Ibu yang tidak membutuhkan, tidak perlu. Karena ini belanja pegawai, ini tidak perlu. Ini belanja honor, ini tidak perlu dicentang untuk surat pesanannya, karena tidak membutuhkan surat pesanan. Oke, untuk uraiannya misalkan mau ditambahkan honorarium guru Bapak Iwan misalkan mau ditambahkan, silahkan. Mau ditambahkan keterangan silahkan. Kalau misalkan tidak mau ditambahkan keterangan silahkan juga. Kami memberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Bapak Iwan misalkan 500.000 tadi. Maka di sini tinggal klik simpan kalau sudah selesai. Klik OK. Maka di sini sudah ada belanja, yaitu belanja untuk honorarium guru yaitu Bapak Iwan sebesar 500.000. Kalau sudah 500.000 sudah selesai, Bapak Iwan sudah selesai, kita lanjut ke Bapak selanjutnya yaitu Bapak Anwar. Sama caranya, kalau misalkan dia tunai, tanggalnya tanggal 5 juga, ini bulannya yaitu tepatnya di bulan bulan Januari, tanggalnya tanggal 31, programnya tinggal dipilih. Di sini yaitu program pembiayaan. Lalu pilih komponen, di sini masih sama yaitu pembayaran honor, untuk kegiatannya yaitu honor GTT PTT, tinggal dipilih kode rekeningnya apa. Terus untuk yang kedua, misalkan untuk guru yang kedua yaitu Bapak Anwar, tinggal dimasukkan di sini Bapak Anwar. Tokonya dikosongi saja sampai ke bawah, simpan saja, oke. Lalu di sini tinggal dipilih nama penerimanya siapa, Bapak Anwar. Pajaknya tidak ada, tidak perlu surat pesanan dan berita acara, tinggal dimasukkan nominalnya Bapak Anwar berapa, misalkan 300.000. Tinggal dimasukkan nominalnya 300.000, tinggal klik simpan saja, lalu tinggal klik OK. Maka di sini akan ada untuk Bapak Anwar sebesar 300.000. Oke, jadi seperti itu. Misalkan di sini mau diedit bukan tadi kurang Bapak Anwar, misalkan. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK saja. Maka di sini sudah ada Bapak Anwarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini bagi belanja yang memang mau dirincikan satu-satu. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak mau merincikan satu-satu, bisa saja langsung ditotal secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua kondisi bagi Bapak Ibu yang mau merincikan satu-satu atau mau di total secara keseluruhan. Siapa yang mewakili untuk penerimanya. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua cukup dulu untuk yang honor ini. Yang selanjutnya misalkan kita mau melakukan belanja sesuai dengan RKS yang tadi pada kegiatan pramuka misalkan. Kegiatan pramuka, langkah selanjutnya di sini tinggal diklik pengeluaran kas. Misalkan masih di pengeluaran kas juga.
tinggal diisi di sini yaitu tanggal 5. Untuk tanggal belanjanya misalkan di tanggal 31 juga, karena sama juga honor juga tadi, yaitu tinggal dipilih programnya, kegiatannya, komponennya, kode rekeningnya, dan lain sebagainya. Penerimanya siapa, misalkan saya contohkan penerimanya juga sama Bapak Anwar misalkan, tinggal diklik Bapak Anwar. Pajaknya, kalau misalkan ada pajak silakan masukkan pajak, kalau tidak ada ya tidak perlu dimasukkan pajak. Oke, misalkan pada pembina pramuka ini membutuhkan ada pajak, soalnya di sini dikenakan pajak PPh 21 misalkan. Bagi Bapak Anwar di sini non NPWP. Di sini tinggal dipilih pajak PPh 21-nya itu golongan berapa? Golongan 4, 3, PNS apakah plus NPWP atau non PNS non NPWP, tinggal dipilih saja. Non PNS misalkan non PNS plus non NPWP. Butuh surat pesanan atau tidak? Tidak perlu. Tinggal dimasukkan di sini pembina pramuka. Pembina pramukanya volumenya kita bayar untuk bulan Maret saja, bulan Januari. Maka di sini misalkan mau ditambahkan Januari, volumenya 1 karena untuk 1 bulan. Misalkan mau dibayarkan sekalian sama Februari, maka di sini pilihnya Februari, ada 2, volumenya 2. Biaya satuannya yaitu 400.000 untuk 2 orang. Tinggal klik simpan. Tinggal diklik OK saja, maka di sini akan ada belanja jasa untuk tenaga ahli atau pembina pramuka, yaitu bulan Januari. Bulan Januari misalkan di sini salah tadi. Di sini seharusnya bukan bulan Januari saja, itu sama bulan Februari, maka dimasukkan di sini Februari. Ini untuk editnya seperti itu. Tinggal klik simpan, maka di sini sudah berubah menjadi Januari sama Februari. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, misalkan saya contohkan untuk belanja pada kegiatan ulangan harian. Ulangan harian misalkan kita contohkan untuk pengeluaran non tunai, belanja non tunai, maka di sini pilihnya pengeluaran bank. Pengeluaran bank tinggal dipilih tanggalnya, pilihnya transaksi non tunai, tanggalnya tanggal 7. Untuk tanggal nota ini sebenarnya kami defaultkan sesuai dengan tanggal transaksi. Maksudnya ketika tanggal transaksi berubah, maka di sini tanggal notanya juga berubah. Karena ada beberapa transaksi yang dia sama antara tanggal transaksi dengan tanggal notanya. Jadi ketika dana bos cair, otomatis kan kadang-kadang belanja setelah dana bos cair, ketika dana bos masih ada. Itu seperti itu, kami dibuatkan seperti itu. Bagi belanja yang dia belanjanya adalah pelunasan, maka di sini otomatis tanggal notanya sebelum tanggal pelunasannya, sebelum tanggal transaksi. Jadi seperti itu. Jadi dibuat seperti itu kami untuk tanggal notanya Bapak Ibu ya. Misalkan kita belanja untuk kegiatan ulangan harian. Kegiatan ulangan hariannya tinggal dipilih programnya. Misalkan kita contohkan untuk tanggal notanya ini sama dengan tanggal transaksinya, itu tanggal 7 Februari 2022. Programnya yang pertama yaitu program penilaian. Ini adalah komponen assessment. Kegiatannya adalah ulangan harian. Kode rekeningnya adalah misalkan yang pertama kita mau melakukan belanja penggandaan atau fotokopi naskah soal. Kita belanja di mana? Kita tambahkan saja. Misalkan kita belanja, nama penerimanya adalah Hanafi misalkan. Nama tokonya misalkan Berkah Sel misalkan. Jabatannya misalkan dia pemilik, terus alamat tokonya misalkan Jalan Bayangkara. Tinggal klik simpan saja, tinggal diklik OK, maka di sini untuk Hanafi Berkasel pemilik, yaitu di Jalan Bayangkara di Jalan Bayangkara sudah tersedia. Tinggal di close saja, maka di sini tinggal dipilih Hanafi dari Berkasel. Pajak, misalkan butuh pajak atau tidak? Oh, misalkan tidak butuh pajak, maka tidak perlu diisi ada pajak. Membutuhkan surat pesanan atau tidak? Maka kalau misalkan tidak membutuhkan, tidak perlu dicetak. Langkah selanjutnya, naskah soal ini butuh berapa? Misalkan butuh 500 untuk di bulan Februari, 500 lembar sesuai dengan RKS. Maka total di sini 250. Di sini total anggaran 750. Masih belum digunakan sama sekali. Tinggal klik simpan saja, tinggal diklik OK. Maka otomatis di sini sudah ada penggandaan fotokopi naskah soal 250.000. Di sini langkah selanjutnya, misalkan mau belanja non tunai lagi pada kegiatan yang sama. Tanggalnya tanggal 7 Februari. Ini tanggal 7 juga sama dengan tanggal transaksinya. Tinggal dipilih programnya.
Programnya misalkan program sistem penilaian, asesmen pembelajaran, ulangan harian. Langkah selanjutnya di sini untuk alat tulis kantor masih sama, misalkan mau belanja di Hanafi juga pada berkah sel, ada pajak atau tidak, silakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau alat tulis kantor dia membutuhkan surat pesanan misalkan, maka di sini tinggal dicentang saja. Kalau di sini misalkan tombolnya nyala, berarti di RKS dia ada rincian-rinciannya. Kalau misalkan tidak nyala, otomatis di RKS tidak ada rincian. Kalau misalkan mau merincikan juga di BKU-nya, maka tinggal diklik saja di sini. Tinggal dimasukkan hak kertas HVS-nya. Di sini mau belanja 2 rim misalkan 100.000, tinggal tambahkan lagi. Untuk yang kedua bolpen mau belanja 2 rim juga 2 pak misalkan, tinggal diklik OK. Terus yang selanjutnya pensil 2B mau belanja berapa? 2 juga misalkan, 60 totalnya. OK saja. Selanjutnya spidol mau belanja 2 pak juga, tinggal tambah rinciannya juga, tinggal close saja, maka di sini akan keluar rinciannya. Ada kertas, ada bolpen, ada pensil, ada spidol. Dengan total yaitu 320.000. Kalau misalkan sudah ada surat pesanan, tinggal klik simpan saja. Klik OK, maka di sini sudah ada alat tulis kantor sebesar 320.000. Jadi seperti itu. Yang terakhir, misalkan belanja yang terakhir saya contohkan non tunai juga, yaitu belanja laptop misalkan. Pada belanja laptop tinggal diklik saja jenis belanjanya, jenis pengeluarannya itu belanja non tunai, transaksi non tunai. Di sini misalkan tanggalnya kita pilih tanggal 9 Februari, tanggal notanya juga sama dengan tanggal transaksinya. Programnya misalkan di sini tadi di RKS yaitu sarana prasarana. Komponennya tinggal dipilih, kegiatannya tinggal dipilih. Nah, misalkan di sini nama penerimanya silahkan bisa dimasukkan. Tinggal dimasukkan misalkan Yusuf misalkan. Nama tokonya misalkan Hartono. Terus jabatannya misalkan karyawan. Alamat tokonya Jalan Blimbing misalkan. Tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini sudah ada sesuai dengan yang ditambahkan tadi. Maka di sini tinggal dipilih saja Yusufnya dari toko Hartono. Di sini belanja modal laptop otomatis kan ada pajak, pasti ada pajak. Pajaknya PPN. Di sini bagi Bapak Ibu, kita jangan langsung milih ada pajak 1 atau pajak 2. Kita cek dulu kira-kira belanja laptop ini dia yang bayar pajak adalah apakah pihak toko atau pihak sekolah. Kalau misalkan yang bayar pajak adalah pihak toko, maka untuk jenis pajaknya ini tidak perlu diisi. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan yang bayar pajak adalah sekolah, maka jenis pajaknya ini diisi sesuai dengan pajak apa kenanya. Jadi seperti itu. Misalkan modal laptop. Modal laptop ini, belanja modal laptop itu kena pajak PPN. Nah, di sini ada 2 jenis PPN Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan. Ada PPN 10%, ada PPN 11%. Apa bedanya? Sesuai dengan aturan yang terbaru dari pemerintah, itu PPN 10% hanya berlaku sampai 31 Maret 2022. Untuk mulai bulan April, tanggal 1 2022, April tanggal 1 bulan 2022 itu sudah tarif PPN sudah naik tarifnya menjadi 11%. 11% ini bukan dari belanja tapi dari DPP. Begitu pula dengan yang 10%. Jadi seperti itu. Memang tujuan kami di sini ada 2 jenis PPN, PPN 10% sama 11%. Untuk 10% ini diterapkan bagi belanja yang kena PPN sebelum bulan April. Bagi yang 11% ini dikenakan kepada belanja yang kena PPN setelah bulan April. Bulan April ke atas, tanggal 1 April sampai Desember itu kena pajak PPN 11%. Jadi seperti itu. Karena di sini misalkan Februari masih belum kena PPN 11%, di sini masih 10%, maka tinggal diklik PPN 10%. Misalkan di sini yang bayar pajak adalah sekolah. Terus di sini kenapa di sini masih ada pajak 2? Pajak 2 ini sebenarnya kenapa kita pisah? Tujuannya adalah kadang-kadang ada beberapa transaksi yang dia double pajaknya. Kadang-kadang ada PPN sama kena PPh 22. Misalkan ada yang seperti itu. Ada yang pajak daerah juga
SPSPD atau pajak daerah, kenanya juga sama PPh 23. Misalkan ada yang juga seperti itu. Akan tetapi itu jarang sekali. Ini hanya antisipasi bagi sekolah yang terjadi seperti itu gitu loh. Jadi kami bedakan ada dua jenis pajak, itu pajak 1 sama pajak 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk mengenai pajak. Untuk belanja modal laptop di sini misalkan butuh surat pesanan atau berita acara, tinggal dicentang saja. Ini misalkan mau belanja 1 unit sesuai dengan RKS, tinggal diklik simpan, tinggal diklik OK. Maka di sini sudah ada belanja modal laptop. Jadi seperti itu. Misalkan di bulan Februari ini sudah selesai belanjanya. Langkah selanjutnya tadi kan ada beberapa pajak yang dipungut oleh bendahara. Di mana pajak kok di sini tidak ada? Tinggal di close karena pajak itu adalah dipungut oleh bendahara, masuk di penerimaan. Di sini sudah otomatis ada dua jenis pajak yang sudah dipungut tadi, ada PPh 21, ada PPN 10%. Jadi seperti itu. Oke, kita close saja. Karena di bulan Februari ini ada transaksi, ada pajaknya dan belum dibayarkan, coba kita langkahkan bagaimana cara membayar pajak. Karena di penerimaan pengeluaran kas sudah, pengeluaran bank sudah, kita lanjut ke pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak untuk membayar pajak. Tinggal klik pengeluaran pajak, tinggal dipilih mau dibayarkan kapan, misalkan tanggal 23, jenis pajaknya apa? Oh, PPN 10%. Tinggal centang saja, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini otomatis untuk PPN 10% sudah dibayarkan. Langkah selanjutnya pajak yang lainnya, misalkan kita cek satu-satu. Oh, ada di sini PPh 21 untuk non PNS plus non NPWP. Tinggal dicentang saja, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di sini sudah selesai untuk pembayaran pajak yang PPh 21. Karena pajak sudah dibayarkan semuanya, misalkan di bulan Februari sudah selesai, kita close saja. Kita close sesuai dengan sekolah masing-masing. Biasanya bendahara itu melakukan penutupan kas ketika di akhir bulan. Maka di sini kita praktekkan untuk penutupan kas di bulan Februari. Klik penutupan kas, pilih tanggal penutupan kas di akhir bulan. Di sini ada saldo di kas 13.600.000. Kita rincikan terdiri dari uang berapa saja. Misalkan 100 ribuannya 130 lembar misalkan. Berarti sisanya di sini 600, 50 ribuannya ada 6 lembar, ada sisa 300, 20 ribuannya ada 10 misalkan. 10 ribuannya ada 10, maka di sini sudah 0. Ketika sudah 0, maka tinggal klik simpan, klik OK, maka Februari sudah ditutup. Ketika Februari sudah ditutup, sama halnya dengan Januari, maka di sini sudah bisa langsung cetak laporan bulanan. Kita cek saja secara singkat. Nanti saya akan jelaskan secara detail ketika sampai kepada sesi cetak laporan. Nah, tinggal dipilih dulu tanggal pengesahannya, surat pesanan. Kita butuh 2 surat pesanan, yaitu ATK. Tinggal cetak saja. Bisa dicetak langsung atau bisa diekspor ke Excel, PDF, atau Word. Semuanya sudah tinggal cetak saja. BKU sudah tinggal cetak, buku mutu kas sudah bisa tinggal cetak, dan lain sebagainya. Ini BKP atau di sini adalah BKP, atau di sini buku kas pengeluaran. Ada juga di sini pajaknya sudah otomatis PPh 21. Ini yang biasa dikenal dengan A2. Sudah tinggal cetak dan lain sebagainya. Kwitansi pun di sini juga sudah tinggal cetak. Jadi seperti itu. Ini hanya singkat saja dari kami. Untuk lebih detailnya nanti saya jelaskan ketika sudah nyampe ke sesi pencetakan. Oke, Februari sudah selesai. Sama halnya dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita pindah periode, pilihnya bulan Maret, klik simpan, klik OK. Maka di sini sudah bulan Maret. Bagaimana di bulan Maret? Langkahnya pun juga sama. Misalkan di bulan Maret tidak ada transaksi, tidak ada penerimaan dana bos lagi, maka tinggal belanja-belanja saja. Klik pengeluaran, misalkan mau melakukan belanja yang lainnya. Oke, misalkan saya contohkan untuk belanja pembina pramuka. Pembina pramuka saya bayarkan misalkan tanggal 2 Maret, juga tanggal 2 Maret tanggal notanya. Untuk programnya yaitu standar proses, komponennya tinggal dipilih, kegiatannya juga tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Penerimanya yaitu Bapak Iwan. Pajaknya kena pajak PPh 21 non NPWP, tidak butuh surat pesanan, tidak perlu dicentang. Di sini untuk 1 bulan itu bulan Maret, misalkan mau ditambahkan bulan Maret silahkan sesuai dengan kebutuhan, tinggal klik simpan, klik OK, selesai. Selanjutnya misalkan untuk yang belanja tunai yang lainnya,
tanggalnya tanggal 3, tanggal notanya disamakan dengan tanggal sama belanjanya dengan tanggal transaksinya. Terus kita belanja untuk honor pembiayaan, honor GTT PTT guru. Baik, yang pada bulan Februari yang tadi saya contohkan untuk yang terperinci satu-satu. Ini saya contohkan yang di bulan Maret yang secara umum keseluruhan. Misalkan sebagai perwakilan dia Pak Iwan. Nah, Pak Iwan sebagai perwakilan penerimaan gaji honor dari ketiga orang misalkan. Dia tidak kena pajak, tidak butuh surat pesanan. Dari total ketiga itu membutuhkan yang harus dibayarkan adalah 1 juta. Maka tinggal dimasukkan 1 juta. Jadi ketiga honor di bulan Maret misalnya. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK. Maka di sini sudah ada. Ini contohnya yang secara umum, itu tidak terlalu ribet. Maksudnya tidak terlalu lama penginputannya karena dia tidak dirincikan satu-satu. Terus yang selanjutnya belanja non tunai yang lain misalkan. Belanja non tunai yang lain yang apa kira-kira? Misalkan tanggal 7 juga sama, belanjanya juga di bulan 7 tanggal 7 karena dana bos ada. Terus di sini misalkan untuk belanja ATK. Belanja ini apa pada ulangan harian, fotokopi naskah soal di bulan Maret misalkan dibutuhkan juga. Ini tidak membutuhkan surat pesanan, 500 rupiah. Volumenya di sini misalkan mau ini 100 lembar, 50.000, tinggal klik simpan saja. Maaf, ini mohon pilih penerima terlebih dahulu. Di sini ada peringatan Hanafi Berkasel, kita fotokopi di sana juga misalkan. Maka di sini sudah selesai. Pengeluaran bank yang lain misalkan non tunai, tanggal 8 misalkan kita belanja untuk ATK. Tadi ATK ulangan harian di sistem penilaian, tinggal dipilih saja sesuai dengan yang tadi diikut di RKS. Penerimanya juga sama di Hanafi, dia butuh surat pesanan, dirincikan. Misalkan hanya butuh kertas saja 2 rim, tinggal klik tambah. Yang lainnya misalkan tidak butuhkan, yang lain bolpen, pensil, spidol tidak membutuhkan, tinggal di plus saja. Maka di sini hanya kertas HVS saja. Di sini tertulis anggarannya itu 800.000, total terbagainya 320.000, totalnya di sini masih ada sisa 480.000. Kita klik simpan saja 100.000, klik OK, maka di sini sudah keluar. Jadi seperti itu. Untuk belanja-belanja yang lain saya rasa sama. Pajak tadi masih ada pajak tadi. Kita klik tanggal berapa, ini pajaknya, tinggal klik centang, klik OK. Klik simpan, maka otomatis pajaknya sudah terbayar. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu untuk penginputan transaksi, baik itu transaksi tunai, non tunai, maupun transaksi pajak dan lain sebagainya. Maret sudah selesai, kita tutup penutupan kasnya. Kita pilih tanggal penutupan kas, ini dirincikan sama dengan yang tadi. 120 lembar, 50 ribuannya 2 lembar, 20 ribuannya 2 misalkan, 10 ribuannya 5, 5 ribuannya 2 misalkan. Kita sampai 0, klik simpan, klik OK, maka otomatis di bulan Maret sudah ditutup. Samaannya dengan bulan Februari, tinggal dicetak saja untuk laporan bulanannya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai, sudah paham dalam penginputan, penerimaan, pengeluaran, dan penutupan kas, saya kasih contoh kasus. Misalkan Bapak Ibu di bulan Februari ada transaksi atau ada transaksi yang mau dihapus atau ada transaksi yang mau ditambahkan. Bagaimana caranya untuk menambahkan transaksi? Untuk menambahkan transaksi di bulan sebelumnya, Bapak Ibu jangan langsung pilih periode bulannya, pilihnya bulan Februari. Lalu di sini mau menambahkan misalkan, maka di sini ada peringatan, mohon maaf periode pelaporan bulan ini sudah ditutup. Karena sudah ditutup, Februari tidak bisa menambahkan. Ketika mau dibuka, misalkan penutupan kas di sini di bulan Februari, mau dibuka juga tidak bisa. Harap membuka penutupan kas bulan selanjutnya, bulan yang setelahnya. Maksudnya karena di sini bulan Februari, otomatis di bulan Maret harus dibuka dulu. Maka kita harus menuju ke bulan Maret. Jadi seperti itu. Jadi intinya ketika Bapak Ibu mau melakukan pengeditan atau mau melakukan penambahan transaksi pada bulan sebelumnya yang sudah ditutup, maka Bapak Ibu wajib membuka penutupan kas dari atas. Karena yang bulan Maret ini sudah ditutup, maka kita buka dulu. Cara bukanya
sama dengan penutupan kas, klik buka penutupan kas, maka di sini sudah kebuka. Maret sudah kebuka, kita pindah periode ke bulan sebelumnya, ke bulan di bawahnya, bulan Februari. Oke. Misalkan Februari ini sudah ditutup, kita buka lagi. Cara bukanya seperti itu. Maka bisa ditambahkan. Ternyata di bunga bank di bulan Februari belum dimasukkan misalkan, maka di sini pilih penerimaan bank. Pilihnya di sini penerimaan bank, tanggalnya tanggal berapa? Misalkan tanggal 15. Jenis penerimaannya bunga bank Februari. Nominalnya berapa? Misalkan 6.000. Tinggal klik simpan, klik OK, maka di sini sudah ada bunga bank. Kalau misalkan sudah dimasukkan bunga bank atau transaksi yang lain yang belum dimasukkan tadi sudah dimasukkan, sudah diinput di bulan Februari, maka selanjutnya tetap sama, Februari wajib ditutup untuk bisa pindah ke bulan selanjutnya. Ini misalkan 13. Ini 6, ini 10. Tinggal klik simpan sampai di sini 0 Bapak Ibu ya. Klik OK, Februari sudah ditutup, pindah ke bulan Maret. Di bulan Maret misalkan sudah selesai juga mau ditutup, tinggal klik penutupan kasnya. Ini tinggal dirincikan. Ini 2, 10 misalkan. Maaf, ini 5. Ini 10, 5. Sampai di sini 0. Ketika sudah 0, tinggal klik simpan, maka sudah tertutup untuk bulan Maret. Maka Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan. Kira-kira mau lanjut ke bulan selanjutnya. Untuk bulan April, Mei, Juni, sampai Desember, cara pengerjaannya pun sama, tidak ada yang berbeda. Langkahnya tinggal klik penerimaan, klik pengeluaran, lalu penutupan kas. Selesai. Kalau untuk bulan pilih periode, pindah bulan selanjutnya. Untuk bulan berikutnya juga sama, klik penerimaan kalau ada, pengeluaran kalau ada, klik penutupan kas, tinggal pilih menu selanjutnya. Jadi intinya untuk pengerjaannya ini seluruhnya akan sama setiap bulannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk menu selanjutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana cara mencetak seluruh laporan, baik itu laporan bulanan, triwulan, laporan semester, bahkan laporan tahunan. Jadi seperti itu. Mungkin itu video tutorial pada penginputan penerimaan dan pengeluaran. Silakan Bapak Ibu bisa tetap mengikuti video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dalam video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak laporan, baik itu laporan bulanan, triwulan, tahap, semester, dan tahunan. Hanya dengan menginput penerimaan dan pengeluaran, Bapak Ibu sudah bisa mencetak seluruh jenis laporan, mulai dari laporan bulanan bahkan tahunan. Berbeda dengan pengerjaan secara manual. Kalau pengerjaan secara manual, Bapak Ibu harus menginput satu-satu, baik itu di buku petugas, BKU, bank, pajak, dan kwitansi dan lain sebagainya. Seluruhnya Bapak Ibu harus input satu-satu. Akan tetapi dengan aplikasi kami ini, Bapak Ibu tidak perlu nginput satu-satu lagi, hanya nginput di penerimaan pengeluaran, otomatis seluruh jenis laporan, mulai dari laporan bulanan, triwulan, tahap, semester, dan tahunan, sudah tinggal cetak otomatis tanpa harus ribet satu-satu. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana cara mencetak laporan di sini di aplikasi Simpan Bos. Pertama, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara cetak laporan bulanan. Laporan bulanan bisa dicetak setiap bulan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan penginputan penerimaan dan pengeluaran. Oke, kita klik saja laporan bulanan. Pertama, Bapak Ibu pilih dulu tanggal pengesahannya. Tanggal pengesahan misalkan 28 Februari 2022. Pertama, misalkan mau mencetak surat pesanan, klik saja surat pesanan. Selanjutnya pilih dulu kira-kira surat pesanannya kapan, tanggal 25 untuk alat tulis kantor, tinggal klik cetak saja. Maka di sini adalah surat pesanan untuk alat tulis kantor. Di sini Bapak Ibu ada dua cara kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak atau mau menyimpan dalam bentuk file dulu. Kalau misalkan mau mencetak tinggal klik cetak, kalau misalkan mau ekspor ke Excel atau PDF dan Word tinggal diklik saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Begitu pula dengan laporan-laporan yang lain sama. Faktur barang tinggal cetak. Tinggal klik cetak saja atau bisa dicetak, bisa diekspor dalam bentuk Excel, PDF, dan Word. Selanjutnya misalkan berita acara, pemeriksaan dan penerimaan barang. Tinggal pilih tanggal pemesanannya dulu, tanggal 25 misalkan untuk alat tulis kantor, tinggal diklik saja.
tinggal cetak, tidak perlu input satu-satu lagi. Buku kas umum pun juga sama, seluruhnya sudah tinggal cetak saja. Ini adalah buku kas umum, ini adalah buku bentuk kas, sudah terisi otomatis. Ini adalah buku pembantu bank, sudah terisi otomatis. Ini adalah untuk buku pembantu pajak, sudah terisi otomatis, sudah terhitung otomatis untuk pajaknya juga. Ini adalah buku pembantu untuk ROB bagi sekolah yang membutuhkan. Ini adalah per jenis belanja. Jadi seperti itu. Ini adalah guru, untuk gurunya yang tadi Pak Iwan sama Pak Anwar. Ada dua, yaitu pada kode rekening belanja tenaga pendidikan honorarium guru, kegiatan honorarium GDT PTT. Oke, kita sudahi untuk pembantu ROB. Kita masuk ke buku pembantu kas pengeluaran. Ini adalah buku pembantu kas pengeluaran. Nah, ini adalah formatnya. PPH 21 sudah otomatis. Ini adalah permintaan. Ini adalah format terbaru di 2022 atas permintaan dari beberapa sekolah yang sudah menggunakan. Semuanya sudah terisi otomatis. Ini BKP untuk Bapak Iwan yang tadi honor. Ini untuk modal laptop. PPN-nya juga sama, 10% karena masih di bulan Februari. K7P pun juga sama, register penutupan kas. K7C berita acara pemeriksaan kas juga sama. Realisasi ini adalah LRA biasanya yang bisa disebut oleh sekolah-sekolah, sudah otomatis. Kwitansi pun juga sudah otomatis. Di kwitansi 2022 sudah ada backgroundnya seperti ini, sesuai dengan permintaan beberapa sekolah. Tinggal cetak juga, tanpa harus ribut lagi. Ini buku rincian objek belanja secara detail. Ini detail realisasi. Semuanya sudah tinggal cetak sesuai dengan kebutuhan. ROP juga sama. Pendapatannya di tahap 1. Rekapitulasi belanja, misalkan kita membutuhkan belanja apa saja mulai dari Januari sampai Februari misalkan. Tinggal dimasukkan dari tanggal 1 Januari sampai 28 Februari. Mau ngecek untuk belanja apa, barang jasa, tinggal diklik saja. Ini adalah belanja untuk barang jasa. Untuk belanja modalnya apa saja tinggal diklik saja. Ini adalah belanja modalnya. Oke, yang terakhir di sini ada BOS K7A. Ini adalah format terbaru di 2022 di laporan bulanan. Sudah tinggal cetak, Bapak Ibu tidak perlu memilah-milih lagi. Kira-kira ini masuk belanja apa, masuk komponen berapa, masuk standar berapa, karena di sini aplikasi yang bekerja. Semuanya sudah tinggal cetak. Bapak Ibu tidak perlu memilah satu-satu lagi. Jadi seperti itu. Itu adalah laporan bulanan. Kalau sudah, saya lanjutkan ke laporan triwulan dan tahap. Pertama, saya contohkan untuk laporan triwulan dulu. Pilih dulu tanggal pengesahannya, tanggal 31 Maret. Untuk triwulan 1 misalkan, tinggal klik saja triwulan 1. Untuk triwulan 2, 3, 4 sama caranya, cara mencetaknya. Klik saja SPB. Ini adalah SPB, surat pengesahan belanja. Bisa dicetak atau bisa diekspor ke PDF, Excel, dan Word. Ini adalah K7, ini adalah format terbaru di 2022. Sebelumnya belum ada. Ini K7A triwulan. Semuanya sudah tinggal cetak. Laporan atau LRA, realisasi untuk triwulan 1. SP2B triwulan 1 sudah tinggal cetak. SPB. SP2B maaf. Lampiran SP2B triwulan 1 semuanya sudah tinggal cetak. Untuk buku kas umum, ini adalah fitur terbaru juga, format terbaru di 2022. Ini adalah BKU untuk triwulan 1. Sudah tinggal cetak. Semuanya sudah tinggal cetak, tidak perlu memilah-milah lagi, menggabung lagi, karena di sini semuanya sudah terisi otomatis mulai dari Januari sampai Maret. Triwulan 1 ini selama triwulan 1. Ini seperti itu. Terus di sini ada detail untuk belanja, rincian objek belanjanya tinggal cetak, detail realisasi juga sudah tinggal cetak triwulan 1. Untuk berita acara rekonsiliasi triwulan 1 sudah tinggal cetak. Ini adalah berita acaranya sesuai dengan format dari Permendagri. Ini adalah lampirannya, rekonsiliasi sudah tinggal cetak. Begitu pula dengan cetak laporan tahap, tinggal dipilih dulu tanggal penutup pengesahannya, tahap April tanggal 30, tahap 1. Ini adalah SPTJ untuk tahap 1. Ini adalah SPB tahap 1.
Ini adalah K7 untuk tahap 1. Semuanya tinggal mencetak, tinggal cetak, klik cetak semuanya. Jadi semuanya akan terisi otomatis. Ya, saya rasa cara cetaknya juga sama, tidak ada perbedaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita beranjak ke laporan semester. Di laporan semester kita pilih dulu tanggal pengesahannya. Tanggal 30 Juni. Yang pertama SPTJ. Ini cara cetak triwulan 1, triwulan 2, semester 1, semester 2 caranya sama. Tinggal klik saja. Ini adalah semester 1. Ini adalah SPB triwulan semester 1. Ini adalah BOS K7A semester 1. Berita acara rekonsiliasi semester 1. Lampiran berita acara semester 1, rekonsiliasi, semuanya sudah terisi otomatis. Jadi seluruh laporan yang ada di sini, Bapak Ibu tinggal cetak saja. BKU pun sudah tinggal cetak. Ini adalah triwulan semester 2, ini adalah semester 1-nya. Semuanya sudah tinggal cetak. SPTMH, detail realisasi, rekapitulasi belanja, ini adalah belanja modalnya apa saja selama 1 semester, tinggal cetak. Semuanya sudah tinggal cetak. Ini adalah semua laporan sesuai dengan format Mendagri dan Permendikbud. Tinggal close saja. Begitu pula dengan laporan tahunan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi untuk laporan tahunan. Format yang dibutuhkan di laporan tahunan. Tinggal dipilih tanggal pengesahan. Yang pertama SPTJ tinggal cetak. Rekapitulasi belanja modalnya tinggal cetak. K7-nya tinggal cetak. K7A-nya tinggal cetak. Dan BOS K8-nya tinggal cetak. Seluruhnya sudah tinggal cetak. BKU-nya pun sudah tinggal cetak untuk laporan bulanan. Seluruh yang ada di sini semuanya sudah tinggal cetak. Tidak perlu harus menginput satu-satu lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi penjelasan kami mulai dari awal sampai akhir, mulai dari penginputan RKS, RPBS sampai di sini menu cetak. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi kami ini bisa membantu seluruh sekolah yang ada di Indonesia dalam mempermudah dan mempercepat penyelesaian SPJ dengan bosnya. Silakan kalau misalkan ada kendala bisa menghubungi kami pada nomor yang sudah tersedia. Terima kasih.